DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Septina Praditya Malik dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 29. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Caca. Assalamualaikum semua. Oke teman-teman, pada video kali ini kita ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama tentang materi perpindahan kalor. Yuk langsung saja kita belajar. Teman-teman ada yang tahu apa itu kalor? Kalor itu panas kan? Yap, betul sekali Ca. Kalor bisa diartikan sebagai panas. Kalor juga bisa diartikan sebagai suatu energi yang bisa berpindah, yang bisa mengalir dari satu benda yang suhunya lebih tinggi ke benda lain yang suhunya lebih rendah. Jadi, oleh karena itulah ada yang dinamakan perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu apa? Ya kalor yang berpindah, kalor yang mengalir. Dari mana? Dari benda yang suhunya lebih tinggi, dari benda yang lebih panas, dari benda yang kelebihan kalor ke benda lain yang suhunya lebih rendah, yang lebih dingin, atau yang kekurangan kalor. Nah, kalor itu biasa dinyatakan dalam satuan joule. Tapi Kak, bukannya satuan kalor itu kalori? Oke, jadi begini Ca dan teman-teman semua. Sebenarnya satuan internasional dari kalor itu joule. Tetapi bisa juga dinyatakan dalam kalori, di mana 1 kalori setara dengan 4,2 joule dan 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Jadi Caca dan juga teman-teman gak usah bingung ya, karena kita bisa menggunakan satuan kalori, bisa juga menggunakan satuan joule. Tapi untuk satuan internasional dari kalor itu tetap yang joule. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis perpindahan kalor. Tapi sebelum itu, Caca dan teman-teman pernah dengar kata konduktor dan isolator? Konduktor itu bisa menghantarkan panas, sedangkan isolator tidak bisa. Ya, betul sekali. Konduktor adalah benda atau suatu zat yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Misalnya seperti baja, besi, dan juga aluminium. Sedangkan isolator adalah suatu benda atau suatu zat yang kurang baik dalam menghantarkan panas, atau bisa dikatakan isolator adalah benda atau zat yang tidak bisa menghantarkan panas. Misalnya ada plastik, ada kaca, ada karet, dan juga kayu. Oke, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor itu bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu ada konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, dan radiasi atau pancaran. Oke, untuk yang pertama, konduksi, artinya hantaran. Jadi, perpindahan panas atau perpindahan kalor secara konduksi berarti perpindahan panas yang melalui zat perantara, tetapi zat perantara tersebut tidak ikut berpindah. Nah, sekarang coba kita amati peristiwa konduksi berikutnya.
Ketika kita mengambil mentega dengan menggunakan sendok yang terbuat dari logam dan sendok yang terbuat dari plastik, dan kita beri biji kedelai atau kacang kedelai pada mentega tersebut, dan masing-masing sendok kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air panas. Nah, maka apa yang akan terjadi? Coba kita amati. Ketika kita memasukkan sendok yang terbuat dari logam ke dalam air panas, maka lama-kelamaan mentega akan mencair dan kacang kedelai akan turun atau akan terjatuh. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Ada yang tahu? Karena ujung sendok ikut panas sehingga mentega mencair dan kacang terjatuh. Ya, betul sekali, Cak. Jadi, peristiwa ini, jatuhnya kedelai ini, melelehnya mentega ini dapat terjadi karena adanya perpindahan kalor secara konduksi. Nah, perpindahan kalor itu bisa terjadi dari zat yang suhunya tinggi atau yang kelebihan kalor ke zat yang kekurangan kalor atau yang suhunya lebih rendah. Nah, coba sekarang pada contoh tersebut, zat atau benda yang kelebihan kalor, yang mana? Air panas? Ya, betul. Yang kelebihan kalor adalah air panas. Kalau zat yang kekurangan kalor? Ujung sendok. Ya, zat yang kekurangan kalor adalah ujung sendok yang berisi mentega dan juga kacang kedelai. Nah, kalau sudah begitu, berarti terjadi perpindahan kalor dari air panas menuju ke ujung sendok melalui perantara. Perantaranya adalah batang atau pegangan sendok. Jadi, panas dari air panas yang terdapat dalam gelas tersebut akan dialirkan menuju ke ujung sendok yang lain yang terdapat mentega dan juga kacang kedelai tersebut. Sehingga lama-kelamaan ujung sendok tersebut akan ikut panas, dan karena panas itu mentega akan meleleh dan kacang kedelai akan terjatuh. Sekarang untuk sendok yang kedua, yaitu sendok yang terbuat dari plastik. Nah, ketika kita amati peristiwa yang kedua, yaitu sendok yang terbuat dari plastik, menteganya tersebut tidak mengalami perubahan kedudukan. Dia tidak meleleh dan kacang kedelainya juga tidak terjatuh. Hal ini terjadi karena bahan atau benda yang digunakan sebagai perantara, yaitu sendok plastik, termasuk benda isolator. Yang mana benda isolator ini adalah benda yang tidak bisa atau yang bisa menghantarkan panas tetapi tidak terlalu baik. Akibatnya, panas dari air panas yang ada di gelas tersebut tidak dialirkan ke ujung sendok yang berisi mentega, sehingga ujung sendok tersebut memiliki suhu yang sama dan mentega tidak mengalami proses meleleh atau tidak meleleh, dan kacang kedelainya juga tidak terjatuh. Nah, teman-teman, selain dari contoh tersebut, peristiwa konduksi juga dapat kita jumpai pada saat kita membakar salah satu ujung besi atau pada saat memanaskan ujung besi. Ketika kita memanaskan atau membakar salah satu ujung besi, maka nanti ujung besi yang lain juga akan terasa panas. Hal ini dikarenakan adanya perpindahan panas dari api yang membakar atau yang kita gunakan untuk memanaskan besi ke ujung lain yang suhunya lebih rendah atau yang kekurangan kalor. Sehingga lama-kelamaan besi yang lain yang tidak dipanaskan tersebut juga akan ikut panas. Untuk perpindahan atau perambatan kalor per satu satuan waktu
secara konduksi itu dipengaruhi oleh apa saja? Nah, dipengaruhi oleh koefisien konduksi termal, kemudian ada luas penampang, ada panjang, dan juga perubahan suhu. Sehingga dapat dirumuskan sebagai H sama dengan K dikali A kali delta T per L, di mana H adalah perambatan kalor per satu satuan waktu, satuannya kalori per second. K adalah koefisien konduksi termal, satuannya kalori per meter derajat Celcius. A adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Delta T adalah perubahan suhu yang satuannya derajat Celcius. Dan L adalah panjang, satuannya meter. Nah, selanjutnya untuk jenis perpindahan kalor yang kedua yaitu konveksi atau aliran, di mana konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara dan diikuti dengan perpindahan dari zat perantaranya tersebut. Nah, teman-teman, untuk konveksi dia hanya berlaku untuk benda atau zat yang bisa mengalir, misalnya seperti gas, kemudian air, dan juga zat atau benda lain yang bersifat cair. Jadi, untuk benda atau zat yang berwujud padat, dia tidak bisa mengalami perpindahan secara konveksi. Nah, coba kita lihat contoh dari peristiwa ataupun kejadian yang menunjukkan perpindahan kalor secara konveksi berikut. Nah, contoh pertama dari peristiwa konveksi yaitu pada saat kita memanaskan air. Pada saat air dipanaskan, maka molekul-molekul air akan menguap dan massa jenisnya akan menjadi lebih ringan, sehingga nanti air tersebut akan bergerak ke atas. Nah, untuk molekul-molekul air yang suhunya lebih rendah, jadi massa jenisnya dia lebih berat, dia akan bergerak turun. Nah, misalnya itu konsepnya seperti pada saat kita dulu belajar tentang massa jenis, di mana jika massa jenisnya lebih besar, maka benda akan tenggelam, dan ketika massa jenisnya lebih kecil, maka benda akan terapung. Nah, kakak-kakak semua, contoh yang lain dari peristiwa konveksi yaitu adanya angin darat. Pada saat malam hari, udara di atas lautan akan menjadi lebih tinggi atau lebih panas daripada udara yang ada di daratan, sehingga partikel-partikel udara yang ada di atas lautan akan memuai dan bergerak ke atas menuju ke arah daratan. Dan partikel-partikel udara tersebut akan digantikan oleh partikel-partikel udara dari arah daratan. Contoh dari peristiwa konveksi selanjutnya yaitu adanya angin laut. Teman-teman, pada saat siang hari, udara di daratan akan lebih panas daripada udara yang ada di atas lautan. Akibatnya, udara-udara yang ada di atas daratan, partikel-partikel udaranya ini akan memuai dan bergerak ke atas. Nah, nantinya dia akan digantikan oleh partikel-partikel udara yang suhunya lebih rendah dari arah lautan. Nah, selain itu ada juga pembuatan cerobong asap pabrik. Itu juga contoh dari perpindahan kalor secara konveksi dan juga pergerakan dari balon udara. Nah, sekarang untuk banyaknya kalor yang merambat tiap satu satuan waktu secara konveksi itu
dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama, dipengaruhi oleh koefisien konveksi termal. Yang kedua, dipengaruhi oleh luas penampang. Yang ketiga, dipengaruhi oleh perubahan suhu. Jadi, besarnya perambatan kalor secara konveksi tiap satu satuan waktu dapat dirumuskan sebagai H besar sama dengan H kali A kali delta T, di mana H besar adalah Perambatan kalor tiap satu satuan waktu, satuannya kalori per second. H kecil adalah koefisien konveksi termal, satuannya kalori per meter derajat Celcius. A adalah luas penampang, satuannya meter persegi, dan delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, untuk jenis perpindahan kalori yang ketiga yaitu radiasi atau pancaran. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Nah, alat yang digunakan untuk mengetahui adanya radiasi disebut termoskop. Nah, perlu diketahui juga nih teman-teman, bahwa benda yang permukaannya berwarna hitam kusam lebih baik dalam memancarkan dan menyerap kalor daripada benda yang permukaannya berwarna putih mengkilap. Nah, sekarang coba kita amati bersama contoh dari peristiwa radiasi berikut ini. Contoh dari peristiwa perpindahan kalor secara radiasi yang pertama adalah adanya api unggun. Nah, kakak-kakak, pada video tersebut terlihat dua orang anak sedang menghangatkan tubuh mereka dengan menggunakan api unggun. Nah, hal ini memanfaatkan perpindahan kalor secara radiasi. Tangan dari anak-anak tersebut yang didekatkan kepada nyala api akan terasa hangat. Begitu juga dengan tubuh mereka. Contoh selanjutnya yaitu adanya sinar matahari. Saat kita keluar rumah dengan menggunakan baju hitam saat siang hari, maka tubuh kita akan terasa panas. Hal ini dikarenakan baju yang kita gunakan menyerap kalor dari sinar matahari. Sedangkan pada malam hari, ketika kita keluar menggunakan baju berwarna hitam, maka kita akan merasa kedinginan. Hal ini dikarenakan baju yang kita gunakan menyerap kalor dari tubuh kita. Nah, tadi untuk contoh-contoh dari peristiwa yang menunjukkan perpindahan kalor secara radiasi sudah kita pelajari. Sekarang tentang banyaknya kalor yang dipancarkan secara radiasi tiap satuan luas dan tiap satuan waktu itu dipengaruhi oleh ada emisivitas, kemudian konstanta dari Stefan Boltzmann, luas penampang, dan juga suhu mutlak. Jadi, kalori yang dipancarkan secara radiasi tiap satuan luas satuan waktu dapat dirumuskan sebagai H sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4, di mana H adalah perambatan kalor tiap satuan waktu, kemudian E adalah emisivitas, sigma adalah konstanta dari Stefan Boltzmann, A adalah luas penampang, dan T adalah suhu mutlak, satuannya Kelvin. Oh iya, untuk emisivitas, kalau dia merupakan benda hitam, maka emisivitasnya sama dengan 1. Kalau selain benda hitam, emisivitasnya lebih dari 0 kurang dari 1. Untuk mengenali perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi maupun radiasi, ada beberapa perbedaan yang dapat kita analisis. Yang pertama yaitu dari segi pengertian.
Konduksi adalah perpindahan panas akibat sentuhan langsung dua buah objek. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi karena perpindahan molekul, dan radiasi adalah perpindahan panas oleh gelombang elektromagnetik tanpa melibatkan partikel. Perbedaan selanjutnya yaitu dari segi sebab. Konduksi disebabkan oleh perbedaan suhu antara dua buah objek yang bersentuhan. Konveksi, perbedaan massa jenis atau kepadatan fluida, sedangkan radiasi terjadi karena benda tersebut bersuhu di atas 0 Kelvin. Perbedaan yang ketiga yaitu medium. Konduksi, mediumnya melalui zat padat. Konveksi melalui zat cair atau fluida, sedangkan radiasi tidak melalui medium. Perbedaan yang keempat yaitu dari segi proses, di mana konduksi, panas berpindah dari satu partikel ke partikel yang lain dengan cara merambat tanpa terjadi pertukaran partikel. Untuk yang konveksi, perpindahan panas yang terjadi saat partikel dipanaskan, di mana partikel tersebut akan bergerak menjauhi sumbernya, dan partikel yang lebih dingin akan bergerak mendekati sumber panas. Hal ini berarti panas dibawa dan juga disebarkan oleh partikel. Untuk yang radiasi, panas dibawa oleh gelombang elektromagnetik menuju sumber panas. Radiasi ini juga dapat dikatakan sebagai pemancaran energi panas. Perbedaan yang kelima yaitu dari segi kecepatan. Konduksi berjalan dengan sangat lambat, konveksi berjalan dengan cepat, sedangkan radiasi berjalan dengan sangat cepat. Untuk perbedaan selanjutnya yaitu dari segi contohnya. Konduksi contohnya terbakarnya benda oleh api, baju yang disetrika, knalpot motor yang panas, gelas yang panas setelah diisi air panas, dan merambatnya panas pada logam. Untuk contoh konveksi yaitu pergerakan naik turunnya air saat mendidih, mendidihnya minyak, balon udara yang bergerak, udara di sekitar radiator yang panas, dan terjadinya angin panas maupun angin dingin. Untuk yang radiasi, contohnya adalah pancaran sinar matahari, pancaran lampu yang hangat, rasa hangat dari api unggun dan lilin, serta rasa hangat ketika kita berada di dekat benda yang panas. Oke teman-teman, sebelum video ini kita akhiri, teman-teman pasti tahu kan lagu Gundur-Gundur Pacul? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyanyikan lagu Gundur-Gundur Pacul, tapi dengan lirik yang sudah dikreasikan menjadi sebuah kesimpulan dari materi pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Yuk langsung saja kita bernyanyi bersama. Perpindahan kalor itu ada 3. Nomor 1 konduksi atau hantaran, nomor 2 konveksi atau aliran, nomor 3 radiasi atau pancaran. Konduksi dan konveksi lewat perantara, khususnya radiasi tanpa perantara. Konduksi yang perantara tak berpindah, konveksi yang perantaranya berpindah. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.